Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk menyapa saudara dengan renungan singkat pagi ini. Yang saya beri tema, hidup jangan merasa pesimis. Teksnya diambil dari Roma 11, ayat 1-4 berbunyi demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut kasih karunia. Saudaraku, demikian baca firman Tuhan. Saudaraku sekalian, teks yang kita baca itu adalah tulisan Rasul Paulus yang menjelaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Lalu dikaitkan dengan situasi yang dialami oleh seorang nabi yang sangat luar biasa di dalam Perjanjian Lama. Nabi itu adalah Elia. Elia sedang dalam kesulitan. Dia dikejar-kejar oleh Ismail. Dia diancam nyawanya. Bahkan dalam situasi itu, dia merasa seperti kesepian, seperti seorang diri, seperti tidak ada kawan teman. Seolah-olah bahkan Tuhan sudah melupakan dan membiarkannya. Dia merasa dan dia ungkapkan kepada Tuhan bahwa nabi-nabi Tuhan bahkan sudah dibunuh. Mesbah-mesbah, tempat di mana umat menyembah dan beribadah telah diruntuhkan. Dan Elia berkata, hanya aku seorang diri. Dan itu pun mereka ingin menyabut nyawaku. Saudara, inilah ekspresi pesimisme. Orang yang mengalami kesulitan, orang yang sedang bergumul dengan masalah yang berat, selalu merasa sendirian. Tak ada yang peduli, tak ada yang mengasihi. Selalu merasa tanpa kawan, tanpa harapan. Menjadi pesimis, menjadi begitu makin berat hidupnya. Sampai bahkan merasa seolah-olah Tuhan begitu jauh dari dirinya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi yang kita baca, Tuhan berkata bahwa sungguhnya Elia tidak seorang diri. Masih ada 7.000 orang yang tidak pernah sujud di hadapan Baal. Artinya masih ada kawan teman. Dan lebih daripada itu, masih ada Tuhan yang peduli dan mengasihi. Dalam hidup ini, saudara, kadangkala beban kita terlalu berat. Situasi yang kita hadapi begitu rumit. Kadangkala kita menjadi pesimis. Seolah-olah kita sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi. Bahkan seolah-olah Tuhan begitu jauh dari kita. Mari belajar dari apa yang dialami Elia. Tuhan adalah Tuhan yang maha peduli. Tuhan yang maha mengerti. Tuhan yang sanggup memberi solusi. Sebab firman Tuhan berkata, kasih setianya tak berkesudahan. Bahwa Tuhan itu mengasihi dengan setia kepada umat yang percaya kepadanya. Dan dikatakan di sana tidak berkesudahan. Mazmur 107 ayat 1. Semoga ini menguatkan kita manakala kita sedang bergumul dengan sebuah keadaan yang rumit dan sulit, menghadapi masalah yang berat dan susah. Mari kita ingat, jangan sampai kita menjadi pesimis. Sebab Tuhan mengasihi kita dan kasih setianya tak berkesudahan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi. Tidak disangkali bahwa hidup kami dalam dunia ini kadang menghadapi situasi yang rumit, merasa sendirian, merasa kesepian, merasa persoalan yang kita hadapi seolah-olah di luar kemampuan kesanggupan kami. Begitu berat keadaan yang menerpa. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa belajar dari sabda Tuhan bahwa Tuhan Allah kami selalu menyediakan orang-orang yang peduli untuk kami. Tuhan Allah selalu pedulikan kami dengan kasih setia dan kebaikannya yang tidak berkesudahan. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya dalam keadaan apapun, kami tetap percaya, bersandar pada tangan yang kekal, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi dan menolong kami. Menolong kami dalam berbagai aktivitas kehidupan hari ini. Apapun keadaannya, Tuhan mampukan kami untuk kami hidup dengan baik dan benar. Ini doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.